أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أمات وأحيا الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى الحمد لله الذي جعل لنا عيد الفطر والأضحى أشهد أن لا إله إلا الله نعم المولى ونعم الوكيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن ينكره فقد ضل ضلالا بعيدا اللهم صل على محمد النبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء اللهم اجعلنا من اتبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Gemuruh kalimat takbir, tahlil tahmid berkumandang sepanjang malam menggetarkan hati, menyentuh kalbu jiwa yang beriman. Lalu pagi ini dengan penuh kebersamaan kita semua datang untuk sholat berjamaah, menghidupkan sunnah sebagai bukti rasa cinta kita kepada Rasulullah, kepada Allah dan Rasulnya. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah begitu banyak mencurahkan nikmat-Nya sehingga kita bisa melaksanakan semua rangkaian ibadah Idul Adha tahun ini. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada penghulu alam semesta Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada para penerus risalahnya yang terus berjuang untuk tegaknya nilai-nilai Islam di muka bumi ini hingga hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 peristiwa penting yang menyertai prosesi pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, yaitu ibadah haji, salat Id, dan penyembelihan hewan kurban. Ibadah pertama dan utama adalah pelaksanaan ibadah haji yang dimulai dengan mengganti pakaian, karena pakaian yang kita kenakan selama ini adalah atribut palsu yang menipu kita sehingga kita gagal mengenal diri. Kita sudah lama ditipu oleh pakaian, kendaraan, rumah dan aksesoris dunia lainnya. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Maka kita kenakan pakaian ihram sebagai simbol kesamaan dan kesetaraan, sekaligus pakaian yang memudahkan kita untuk lebih tawadhu dan rendah hati. Setelah mengenakan pakaian ihram, maka pada tanggal 8 Zulhijjah kita berangkat dari Makkah menuju Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah, setelah tergelincir matahari, kita melaksanakan wukuf di padang Arafah. Pada malam harinya kita maghrib di Musdalifah dan mengumpulkan kerikil untuk melontar jumrah di Mina. Ibadah haji adalah manifestasi dari semua rukun Islam yang digabung menjadi satu, sehingga mencapai puncak transformasi tertinggi dari keseluruhan fitrah manusia. Nabi SAW bersabda, Al-Hajju Arafah, haji itu adalah Arafah, tapi tidak semata-mata dimaknai sebagai wukuf di padang Arafah, melainkan dapat pula dipahami sebagai ma'rifah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.
Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi, ibadah haji adalah perjalanan spiritual untuk berma'rifatullah, mengenal diri dan mengenal Tuhan alam semesta. Di padang Arafah, kita merenung dengan alam semesta, karena apapun yang kita lihat, kita dengar dan kita alami adalah semata-mata Allah yang berada di baliknya. Bentangan langit yang tinggi dan hamparan alam yang luas di sekitar padang Arafah adalah alat peraga yang membantu kita untuk lebih fokus melakukan perenungan. Alam raya itu tidaklah diam, melainkan kompak dan serempak melantunkan tasbih, mengagungkan kebesaran Allah, bertahmid memuji kemurahan karunia-Nya. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Dia Maha Penyantun dan Maha Pengampun. Jika perenungan kita fokus dan benar, maka kita akan mudah terkoneksi dengan Allah, sehingga hati menjadi tenang, perasaan menjadi lembut, pikiran menjadi jernih, dan kita bisa mengenal diri dan mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Sebaliknya, jika perenungan kita salah fokus, maka kita akan gagal mengenal diri dan gagal pula mengenal Allah. Itulah haji yang gagal dan bahwa darah hewan kurban sudah jatuh pada satu bejana, yaitu bejana Allah, sebelum darah itu menyentuh tanah. Artinya bahwa pahalanya sudah diterima sebelum darahnya menyentuh tanah. Jadi orang yang berkurban dengan kurban yang terbaik akan menjadi orang bertakwa yang jiwanya semakin mulia. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Daud alaihi salam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa pahala umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkorban?" Allah menjawab, "Bagi orang berkurban, maka setiap helai bulu hewan kurbannya akan diganti dengan 10 kebaikan, dihapuskan 10 keburukannya, diangkat 10 derajat kedudukannya, dan di akhirat setiap helai bulu hewan kurbannya diganti dengan sebuah surga, 1 bidadari yang amat jelita, dan 1 hewan tunggangan yang bersayap. Sedangkan bagi orang yang mampu tapi tidak mau berkurban, maka Rasulullah SAW bersabda, "Man wajada sa'atan walam yudakhin fala yakrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak mau menyembelih hewan kurban, maka janganlah yang mendekati musola kami. Pada hadis yang lain beliau bersabda, "Man kana lahu sa'atan fala yudakhin falyamut insya yahudiyan wa insya nasraniyan." Barang siapa yang memiliki kemampuan tapi yang tidak mau berkurban, sehingga yang meninggal, maka yang meninggal dalam keadaan Yahudi dan bisa juga meninggal dalam keadaan Nasrani. Dikisahkan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang sangat dermawan. Pada suatu hari beliau menyembelih 1000 ekor domba, 300 ekor lembu, dan 100 ekor unta untuk berkurban, sehingga banyak orang yang merasa kagum. Bahkan para malaikat pun mengaguminya. Mendengar kekaguman tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Kalau saja aku punya seorang anak dan Allah minta aku mengorbankannya, maka niscaya aku korbankan dia." Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan demikian karena dia mengira tidak bakal punya anak, karena dia sudah tua dan istrinya sudah tua. Tapi pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai oleh seorang anak dan dia lupa akan nasarnya. Tetapi Allah mengingatkan nasarnya itu pada tanggal 8 Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memenuhi nasarnya, yaitu menyembelih putranya Ismail. Waktu itu Ibrahim masih ragu, apakah ini perintah Allah atau hanya bisikan setan? Sehingga tanggal 8 Zulhijjah dikenal sebagai Yaumut Tarwiyah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berpuasa pada hari Tarwiyah, maka dia akan mendapatkan pahala besar yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala."
Keesokan harinya pada tanggal 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Maka yakinlah Nabi Ibrahim bahwa mimpi itu benar-benar dari Allah. Sehingga tanggal 9 Zulhijjah kita sebut sebagai Yaum Arafah. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka Allah akan mengampuni dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun sesudahnya. Pada malam ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi lagi dengan yang sama. Maka beliau bertekad memenuhi nasarnya itu dengan menyembelih putranya Ismail. Sehingga hari pelaksanaannya disebut Yaumun Nahar. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ragu sedikit pun untuk menyembelih anaknya, karena ini perintah Allah. Maka beliau berkata, Ya bunayya inni ara fil manami anni asbahu fansur ma satara. Hai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail pun dengan spontan menjawab, Ya abati alma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Berkata Ismail lagi, Wahai ayahku, tajamkanlah pisaumu agar aku tidak kesakitan. Ikatlah tangan dan kakiku agar aku tidak merontak. Tutuplah wajahku agar engkau tidak sedih melihat wajahku. Dan bukalah bajuku agar tidak ada darah yang mengenai bajuku, yang akan membuat ibuku merasa sedih bila melihat bajuku yang berdarah. Falamma aslama watallahu lil jabin faradnahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya innaka salika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia membandingkan anaknya atas pelipisnya, lalu kami panggil dia, Hai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini benar-benar ujian nyata. Fafadainahu bisibhin azim, fatarakna alaihi fil akhirina. Salamun ala Ibrahim, kasalika najzil muhsinin, innahu min ibadina al-mu'minin. Dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian, selama sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Akhirnya malaikat Jibril datang membawa seekor domba dari surga sebagai tebusan sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu disambung oleh Nabi Ibrahim dengan kalimat La ilaha illallah Allahu Akbar, dan dilanjutkan oleh Ismail dengan kalimat Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah dua dari keikhlasan dan kepasrahan yang sempurna, sebuah ending yang indah dari pertunjukan paling dramatis dan paling menegangkan yang pernah terjadi di muka bumi ini. Inilah spirit iman yang menghidupkan jiwa, yang secara metafor digambarkan oleh Al-Quran sebagai kasaratin taibah. Asluha sabitu wa faruha bis samai tuti ukulaha kulahinin bismi rabbiha. Seperti pohon yang baik, akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu berbuah setiap saat dengan izin Tuhannya. Akar bekerja dalam kesunyian di bawah tanah. Tidak ada yang menyaksikan ketika akan bekerja, dan akar tidak butuh disaksikan. Tetapi hasil kerjanya terlihat dari cabangnya yang menjulang ke langit. Terlihat pula dari buahnya yang menebar kemanfaat. Begitu pula dengan orang yang spirit imannya hidup dalam jiwanya. Iman bekerja sunyi di dalam hati. Tidak ada yang menyaksikan ketika iman bekerja. Tetapi hasil kerja iman nampak dari kualitas ibadahnya, terlihat dari keunggulan akhlaknya, serta terbukti dari kontribusinya yang besar dalam kehidupan. Jiwa kita akan mati jika iman tidak bekerja, sebagaimana pohon mati jika akarnya tidak bekerja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah kurban melambangkan tingkat kepasrahan tertinggi kepada Allah dengan segala keikhlasan jiwa dan raga, sekaligus melatih kita melepaskan berhala-berhala kematerian yang membuat kita jadi hamba dunia. Dunia dan segala aksesorisnya adalah tabir persepsi yang menutupi keindahan alam akhirat, sehingga dunia tampak semakin indah dalam pandangan kita.
godaannya mengguncang jiwa dan meruntuhkan iman. Maka kita diperintahkan untuk menyembelihnya. Karena pernik-pernik dunia itulah Ismail kita yang bisa merenggut habis semua rasa cinta kita, sehingga untuk Allah tidak ada yang tersisa. Iblis la'natullahi alaihi sempat berusaha keras untuk mengagalkan penyembelihan Ismail alaihissalam dengan mendatangi satu persatu anggota keluarga Nabi Ibrahim, lalu digodanya mereka secara terpisah. Namun benteng iman dari keluarga yang mulia ini terlalu kokoh untuk digoyahkan. Hal ini mengajarkan kepada kita semua bahwa setiap orang beriman pasti akan mendapatkan godaan iblis pada saat hendak melaksanakan perintah Allah. Godaan itu bisa lewat ayah, lewat ibu, bahkan lewat orang-orang yang kita sayangi, yaitu anak-anak kita. Karena itu Al-Quranul Karim surat Al-Munafiqun ayat 9 mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa ma yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, janganlah harta dan anak-anak melalaikan kamu dari mengingat Allah. Kalau siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah yang merugi. Keluarga Ibrahim lulus dari ujian keimanan yang paling berat. Semoga kita bisa memetik pelajaran hebat dari keluarga yang mulia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi ala ihsanihi wa syukrullahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi li nafsihi wa sanaa bi malaikatihi musabbihat bi qudsihi. Wa qala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita berdoa. Allahumma firlil